Shima, Selva, dan Aulia sedang berjalan-jalan ke Bangladesh. Mereka melewati 3 bangunan yang sangat unik. Dari tadi aku lihat-lihat di sini sekolahnya lucu-lucu ya bangunannya. Apa ya? Kayak lebih menonjol aja gitu dibanding bangunan setempat. Padahal kalau dilihat kayaknya materialnya bisa-bisa aja, ya nggak sih? Kayak mirip-mirip sama bangunan tradisional di sini. Bangunannya kayak gini nih. Tuh, lihat deh, lihat deh, lihat deh. Iya ya. Wah, wah, wah. Lagi mengagumi bangunan yang Mbak Ana Ringer ya? Ana Ringer? Siapa tuh, kek? Iya, Ana Ringer. Dia bisa dibilang pahlawan di desa kami sih. Mau kakek ceritakan? Mau dong, kek? Anne Ringer atau yang akrab dipanggil Anna merupakan arsitek berkebangsaan Jerman yang sangat down to earth dan menyukai alam. Bisa kita lihat dari pengalaman-pengalaman volunteer yang ia ikuti serta bangunannya yang sering menggunakan material-material alam. Berikut adalah biodata dari Anna Ringer. Selain sebagai arsitek, beliau juga seorang aktivis, profesor di penulis, dan ketua UNESCO untuk arsitektur tanah, budaya konstruktif, dan pembangunan berkelanjutan di Jerman. Beliau juga profesor yang kerap kali memberi kuliah tamu di Universitas Linz, Stuttgart, dan Vienna. Anna Ringer telah meraih segudang penghargaan atas proyeknya, seperti berikut. Selain itu, Anna juga seorang penulis loh. Beberapa bukunya yang sudah dipublikasikan diantaranya adalah Upscaling Earth, Material Process Catalyst, pada tahun 2019 yang membahas mengenai inovasi bahan yang ramah lingkungan. Kemudian buku The Future of Architecture pada tahun 2013 yang membahas betapa pentingnya kita mengubah gaya hidup demi melestarikan planet bumi. Dan yang terakhir adalah Building Elsewhere pada tahun 2010 yang berisikan proyek-proyek yang ia rancang. Dalam buku-bukunya, ia menumpahkan pengalaman dan pembelajarannya dalam dunia arsitektur. Kisahnya dalam dunia arsitektur diawali ketika ia mengikuti kegiatan volunteer di Bangladesh. Pada saat berumur 19 tahun, Anna mengikuti kegiatan volunteer NGO Dipshika, yaitu kegiatan volunteer untuk mengajar di Bangladesh. Dari pengalaman volunteer ini, ia menyadari beberapa hal. Yang pertama, untuk membangun sebuah daerah, diperlukan edukasi merata untuk masyarakat daerah tersebut. Dan yang kedua, sebuah daerah dapat menjadi mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ia miliki. Selain menulis buku untuk membagikan ilmunya di bidang arsitektur, terdapat pula kisah menarik mengenai Anna dan tugas akhirnya. Kecintaannya terhadap Bangladesh mendorong dirinya untuk mengambil isu pendudukan Bangladesh sebagai topik tugas akhirnya. Sayangnya, tugas akhirnya dinilai kurang baik dan tidak meyakinkan. Namun, bangunan ini ternyata berhasil dibangun dan memiliki banyak manfaat untuk warga lokal. Bangunan tersebut ialah Metis School, yang sampai saat ini masih digunakan dan masih berdiri kokoh di Dinajpur, Bangladesh. Dari pengalaman dan pembelajaran yang didapatnya, ia menemukan 3 strategi penting dalam arsitektur. Pertama, bangunan yang ia desain selalu mengupayakan penghematan energi. Salah satu caranya ia menggunakan material prime earth sebagai dinding untuk membuat suhu di dalam ruangan tetap nyaman. Lalu, strategi desain yang kedua adalah penggunaan material alami dan alat-alat yang dapat ditemukan secara lokal. Dalam membangun, ia selalu mengutamakan penggunaan material alami dari sekitar site. Selain menghemat biaya, penggunaan material alami di sekitar site pun membuat daerah tersebut menjadi lebih mandiri. Dan hal ini pun membuat kelestarian daerah tersebut tetap terjaga. Lalu untuk pemindahan barang dan juga material, ia menggunakan alat lokal untuk mengangkutnya. Dalam konteks Bangladesh, alat lokal ini adalah sapi dan kerbau, seperti halnya saat membangun Desi Center. Strategi desain yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat lokal. Keterlibatan masyarakat lokal dalam membangun dapat menambah pengetahuan konstruksi, juga menambah sense of community dan ownership pada diri masyarakat lokal ini. Fungsi dari bangunan-bangunan yang Anna desain bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal, seperti sekolah, training center, dan sebagainya. Metis School merupakan sebuah bangunan karya Anna hasil tugas TA-nya selama menjadi mahasiswa arsitektur. Bangunan ini merupakan lembaga pendidikan anak-anak hingga usia 14 tahun dan juga
sebagai tempat pelatihan profesi yang berorientasi pada perdagangan. Ide dari bangunan ini ialah untuk memberikan penduduk pedesaan akses ke pendidikan yang lebih baik dan berorientasi holistik. Latar belakang atau konteks dari dibangunnya bangunan ini ialah tingginya tingkat migrasi ke kota akibat kurangnya value di pedesaan Bangladesh. Selain itu juga karena lemahnya struktur bangunan vernakular Bangladesh yang menggunakan material lokal seperti bambu, tanah, dan lumpur. Ana akhirnya melihat hal tersebut sebagai tantangan untuk menunjukkan bahwa bangunan vertikal dapat dibangun dengan material tersebut. Hal ini pada akhirnya membuat lahan di sekitar Metis School dapat lebih dimaksimalkan untuk membudidayakan makanan, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Fungsi dari bangunan ini ialah untuk meningkatkan kualitas hidup di daerah pedesaan, serta untuk mengedukasi penduduk Bangladesh. Strategi yang digunakan adalah dengan cara mengkomunikasikan pengetahuan dan juga keterampilan pada masyarakat lokal. Dalam membuat Metis School, tentunya Ana tidak lupa dengan strategi desainnya. Untuk menerapkan strategi penghematan energi, ia membuat ventilasi ruangan yang bisa bergerak bebas dari atap hingga ke dalam ruangan. Lalu, ia juga menggunakan material alam yang berada di sekitar site. Dalam hal ini adalah rammed earth dan bambu. Dan untuk strategi yang terakhir, Ana bekerja sama dengan warga lokal dalam pengerjaan konstruksi. Proses edukasi dan juga pelatihan yang dilalui oleh warga lokal pada akhirnya dapat menciptakan lahan kerja yang baru bagi masyarakat sekitar. DESI Center. DESI atau Deep Shika Electrical Skill Improvement berperan sebagai sekolah vokasi khusus listrik yang dibangun berdekatan dengan Metis School. Selain sebagai sekolah vokasi, DESI Center juga berfungsi sebagai tempat tinggal untuk guru-guru di sana. DESI Center dibangun dengan tujuan untuk merespon perkembangan ekonomi di Bangladesh. Yang unik dari DESI Center adalah Ana Heringer berusaha untuk menciptakan rumah dengan struktur yang menyatu. Ia pun berhasil untuk menggabungkan seluruh fungsi yang bekerja dalam bangunan dan hidup di dalam satu struktur. Hal ini menjadi unik karena perumahan di Bangladesh pada umumnya dibuat dengan struktur yang sendiri-sendiri. Rumahnya terbagi menjadi beberapa bangunan terpisah. Penerapan denah ini, selain sebagai representasi gaya hidup yang baru, juga bertujuan untuk meningkatkan bonding antara masyarakat lokal. Sebagaimana strategi yang diterapkan pada bangunan-bangunan lainnya, DESI Center memaksimalkan potensi sumber daya alam sekitar seperti bambu, tanah, lumpur, untuk menghasilkan konstruksi bangunan yang kokoh. Di samping itu, sebagai respon perkembangan teknologi, terutama untuk sekolah kejuruan khusus listrik, DESI Center juga menggunakan solar panel sebagai sumber listrik pada bangunan. Dalam proses konstruksinya, DESI Center juga menerapkan strategi untuk memanfaatkan potensi sumber daya sekitar. DESI dibangun oleh masyarakat lokal dan juga oleh kerbau. Selain sebagai penghematan biaya, teknik ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi masyarakat terkait teknologi konstruksi menggunakan material alam. Pada tahun 2019, Ana membangun proyek bernama Anandaloy. Pada proyek ini, Ana mengimplementasikan pelajaran-pelajaran dan juga belajar dari kesalahan-kesalahan dari 5 proyek sebelumnya. Seperti pada proyek-proyek sebelumnya, Ana mengimplementasikan pola pikir bahwa sumber daya yang ada di alam itu sebaiknya digunakan sebaik mungkin, di mana arsitektur adalah bagaimana kita memproses apa yang ada dan menggunakan kreativitas itu untuk membuat suatu hal yang baru. Beberapa hal yang menonjol adalah konstruksi yang mudah, eksplorasi bentuk yang curvy, eksplorasi penggunaan material plastik, dan desain yang inklusif, karena fungsi bangunan sebagai pusat terapi disabilitas. Di sini, ia mengeksplorasi lebih dalam lagi material lokal dan menggabungkannya dengan plastik untuk menguatkan strukturnya. Bangunan ini lebih curvy dibandingkan bangunan sebelumnya karena ia ingin mengeksplorasi bentuknya dengan material lokal. Ia sangat senang dari proses membangun sampai sudah jadi karena masyarakat yang juga turut bersemangat dan juga bekerja dengan keras. Bangunan ini mempunyai kegunaan sebagai pusat terapi bagi disabilitas di Rudrapur. Desainnya juga menyesuaikan bentuk dengan ramp dan juga bentuk yang lebih curvy. Yang menarik adalah fungsi bangunan itu sendiri agak tabu bagi masyarakat di sana karena mereka menganggap penyandang disabilitas sebagai bentuk dari karma dan mereka pun dikucilkan. Oleh karena itu, ia ingin meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sana tidak hanya untuk anak-anak dan juga wanita, tapi untuk penyandang disabilitas. Kemudian, Ana mendapatkan ide di tengah merancang untuk menambahkan fungsi pada bangunan ini, yaitu sebagai tempat bagi para wanita untuk belajar membuat tekstil, sebagai produksi tekstil di pedesaan tersebut. Bamboo Hostels.
Bamboo Hostels merupakan karya Anna dalam acara Bamboo Architecture Biennale pada tahun 2016 di Baoxi, Cina. Dalam acara tersebut, 11 arsitek menunjukkan keindahan material bambu. Anna bersama arsitek-arsitek lainnya merancang bangunan dari bambu yang terdiri dari restoran, hostel, ruang workshop keramik, dan welcome center. Beton menjadi material yang dominan digunakan di seluruh dunia sekarang ini, namun penggunaannya berakibat terhadap penambahan emisi CO2 di seluruh dunia. Tren tersebut perlu dihentikan karena tidak ramah lingkungan. Dalam acara Bamboo Architecture Biennale, Anna mengangkat isu bagaimana material alami yang ada di sekitar kita dapat menjadi material yang indah, kokoh, dan ramah lingkungan. Bamboo Hostels tidak seperti bangunan tradisional lainnya yang menyembunyikan material aslinya. Anna sengaja menampilkan keindahan material alami yaitu rammed earth, batu, dan bambu. Fasad dari Bamboo Hostels sendiri terinspirasi dari anyaman bambu dan wadah keramik yang merupakan salah satu kerajinan yang ada di Baoxi. Pada malam hari, fasad akan menyerupai lampion Cina. Bentuk simetri yang diambil merupakan sebuah penghormatan Anna terhadap nilai-nilai budaya Baoxi. Lalu untuk insulasi bangunan sendiri, Anna mengobservasi kebiasaan-kebiasaan warga lokal. Warga lokal tinggal di ruangan yang dingin, dan untuk menghangatkan diri mereka memakan sup, meminum teh, dan memakai baju hangat, sehingga mereka menghangatkan badan dengan sumber-sumber dari luar bangunan. Heringer menyediakan sleeping bag, tungku api di common room, dan air hangat tenaga solar collector sebagai sumber menghangatkan diri bagi para penghuni hostel tersebut. Anna memanfaatkan sumber daya lokal dari mulai material alami sekitar sampai memberdayakan masyarakat lokal. Anna menjadikan proses desainnya sebagai metode pengajaran dua arah di mana Anna mendapatkan ilmu dari masyarakat yang terlibat dan begitu juga sebaliknya. Manfaat dapat dirasakan secara implisit dan eksplisit. Secara implisit, masyarakat lokal dan Anna sendiri mendapatkan ilmu baru saat proses pembangunan. Lalu, secara eksplisit, bangunan yang dibangun oleh Anna bermanfaat untuk masyarakat lokal. Sustainability is a synonym of beauty. Bagi Anna, desain yang berkelanjutan merupakan hal yang penting. Menurut Anna, pemilihan material, proses konstruksi, serta siapa saja yang berkontribusi dalam proses pembangunan akan membawa dampak untuk sekitarnya. Leave no waste but knowledge. Dalam merancang dan membangun suatu bangunan, ia ingin meninggalkan jejak baik di dunia, yaitu ilmu dan pengetahuan dari pengalaman-pengalaman merancang. Namun, ia juga ingin untuk tidak meninggalkan limbah, di mana tanah menjadi tanah lagi setelah bangunan dihancurkan. Architecture is a tool to improve lives.